Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatu iman fiddin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah biqauli alhamdulillah, bahwasanya di kesempatan ini kita bertemu kembali. Rahmat salam mari kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatul utma di yaumil akhir nanti. Saya akan membahas surat pendek yang insya Allah sudah kita kenal semua. Sebagaimana mukadimah yang saya bacakan di awal, saya akan bacakan lagi. Dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat yang ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini banyak diterangkan oleh para ulama, para ustadz, dan juga habaib, para mubaligh, dan juga para penceramah yang lain. Dan bahkan ayat ini sering kita dengar di dalam khutbah Jumat. Diawali sebuah pertanyaan, kenapa Allah bersolawat atas Nabi? Apa alasannya Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Di dalam ayat ini tegas dinyatakan, sesungguhnya Innallaha, sesungguhnya Allah bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusollu. Yusollu di sana diartikan solawat. Kemudian ada yusollu yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hai orang yang beriman, yusollu di sana juga diartikan solawat. Pertanyaan tadi, mengapa Allah bersolawat kepada Nabi? Ini tentu saja berkaitan dengan tugas Nabi dan tugas manusia pada umumnya. Sebagaimana dalam video yang lalu, saya sudah menjelaskan bahwa tugas hidup manusia yang mencontoh kepada para nabi itu adalah mewujudkan kerajaan Allah. Kenapa Allah bersolawat kepada nabi? Itu semata-mata karena mewujudkan kerajaan Allah di bumi itu adalah semata-mata ide Allah. Semata-mata itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi karena kekuasaan Allah di bumi itu diserahkan kepada manusia, pengelolaannya itu diserahkan kepada manusia, dan juga supaya manusia merasa
supaya manusia merasa betul-betul bahwa manusia itu berkuasa. Tentu saja dengan aturan Quran. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Bahwa dikumpulkan manusia itu harus diawasi dengan wahyu Allah. Di dalam kerajaan Allah itu diawasi dengan wahyu Allah. Maka yusallu di sana karena kerajaan Allah, kekuasaan Allah itu ide Allah, maka Allah menyampaikan idenya dengan bahasa yusallu, bersolawat. Dan Allah menugaskan malaikatnya menyampaikan ide-idenya itu lewat malaikatnya. Allah menghendaki bahwa kekuasaan Allah itu seolah-olah manusia yang bikin, manusia yang menciptakan, sehingga manusia merasa memiliki terhadap kekuasaan itu. Karena di dalam ayat lain, jika saja Allah menghendaki manusia beriman semuanya di permukaan bumi ini, dengan kun fayakunnya Allah, jadilah. Akan tetapi Allah sebagai Rabb, sebagai pendidik manusia, Allah memberikan kekuasaan ini supaya manusia yang merasa memiliki. Ingat bahwa Nabi Muhammad itu adalah hanya utusan pelaksana dari terwujudnya kerajaan Allah, kekuasaan Allah. Maka Rasulullah itu in huwa illa wahyu yuha, bahwa apa yang dilakukan Rasulullah itu semata-mata hanya perintah Allah, hanya petunjuk Allah, hanya melaksanakan apa yang Allah turunkan. Maka innallaha wa malaikatahu yusallu, Allah bersalawat itu dalam rangka mengirimkan idenya sesuai dengan perkembangan saat itu. Maka kita kenal bersama, turunnya Al-Quran itu berangsur-angsur, step by step. Kenapa? Sesuai dengan keadaannya waktu itu. Sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan perjuangan saat itu. Nah, kembali bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu hanya sebatas utusan, bahwa kekuasaan Allah di bumi itu adalah idenya Allah. Dengan kalimat yusallu ini, Allah bersolawat, itu Allah dalam rangka mengirimkan ide. Yang kita tahu, Allah mengirimkan wahyu kepada Rasulullah sebagai juklak perjuangan dari mewujudkan kerajaan Allah tersebut. Dan di dalam kalimat sulu yang kedua, yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu shollu. Di dalam ayat ini ada solu yang kedua, yang diawali dengan tadi yusollu, ya ayyuhalladzina amanu yusalluna ala nabi. Orang-orang beriman itu juga disuruh bersolawat kepada Nabi. Untuk apa orang beriman bersolawat kepada Nabi? Ini wujudnya sama. Kalau yusollu yang di atas, innallaha wa malaikatahu yusollu, Allah yusollunya itu memberikan dukungan ide. Solu yang di bawah, ya ayyuhalladzina amanu yusalluna ala nabi, orang beriman
memberikan sholawat kepada Nabi itu dalam rangka memberikan dukungan. Karena tugas manusia pada hakikatnya sama dengan tugas Nabi, yaitu mewujudkan kerajaan Allah, mewujudkan kekuasaan Allah. Nah, manusia atau umatnya, umat Nabi Muhammad itu diwajibkan oleh Allah, karena tugasnya sama, diwajibkan oleh Allah memberikan dukungan. Memberikan dukungan atas kekuasaan Allah. Maka yusolu di sana itu adalah orang beriman disuruh memberikan dukungan. Mungkin kalau kita nalar, Nabi Muhammad sebagai pimpinannya, sebagai imamnya, yang memberikan dukungan, makmum itu, yang memberikan dukungan itu adalah makmum. Karena ada imam, pasti ada makmum. Rasulullah sebagai imam, yang yusolu ini, orang-orang beriman ini adalah sebagai pendukungnya. Nah, di dalam kekuasaan Allah ini, yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu yusalluna 'alan nabi, di dalam kekuasaan Allah ini ada syarat memasuki kerajaan Allah. Syarat memberikan dukungan kepada Rasulullah itu adalah wasallimu taslima. Syaratnya itu dengan taslim, bersyahadah, menyatakan diri dengan cara menjadi Islam. Wasallimu taslima. Jadi syarat memasuki kerajaan Allah itu adalah taslim, masuk Islam. Dan orang-orang yang taslim, yang masuk Islam, itu adalah orang-orang yang nantinya akan diselamatkan. Karena bahasa taslim itu adalah selamatkan dirimu. Selamatkan dirimu dengan cara memasuki Islam. Karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah khotamin nabiyyin, penutupnya para nabi. Maka karena Rasulullah sebagai penutup para nabi, maka orang-orang yang hidup setelah Rasulullah, orang-orang yang ingin masuk surga, itu syaratnya adalah orang-orang yang yusallimu taslima. Orang-orang yang menyelamatkan diri dengan cara masuk Islam di dalam kekuasaan Allah. Kita ulangi lagi. Sebagai pembahasan terakhir di kesempatan ini, saya ulangi lagi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Salawat di sana itu artinya memberikan dukungan, memberikan ide kepada Nabi untuk mewujudkan kekuasaan Allah di bumi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu, berikan dukungan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mewujudkan kekuasaan Allah dengan cara yusallimu taslima, dengan cara menyelamatkan diri, karena yang akan diselamatkan oleh Allah itu hanya orang-orang yang memasuki kekuasaan Allah, memasuki kerajaan Allah dengan cara taslim, dengan cara berislam. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Jangan lupa memberikan dukungan juga kepada channel saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.